Ikhwani ibadallah, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, baik atau buruk, semua pasti mengandung hikmah yang tidak kita ketahui. Karena tidak ada sesuatu apapun yang diciptakan oleh Allah dengan sia-sia. Terkadang kita berdoa minta sesuatu kepada Allah, sepertinya tidak dikabulkan. Kita akhirnya suudzon kepada Allah, padahal kita tidak tahu seandainya Allah memberi sesuatu yang kita inginkan, ternyata sesuatu tersebut bisa saja membahayakan kita, bisa saja membahayakan agama kita. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ada kisah menarik terkait dengan hal ini, terkait dengan kaidah segala sesuatu pasti memiliki hikmahnya. Dikisahkan ada seorang raja yang suka berburu. Setiap pergi berburu, sang raja ditemani oleh seorang penasehat bijak kepercayaannya. Pada suatu hari, ketika sang raja berhasil menangkap seekor rusa, kemudian raja tersebut menyembelih dan memotong-motong dagingnya. Karena saking semangatnya, tidak sengaja dari sang raja terpotong pisaunya sendiri. Sontak saja sang raja menjadi kesakitan, sedih, dan marah. Begitu penasehat raja yang terkenal bijak mengetahui hal tersebut, dia langsung spontan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Mendengar ucapan dari penasehatnya, sang raja menjadi marah. Apa yang engkau ucapkan? Apakah engkau senang melihat jariku terputus? Tanya sang raja dengan membentak. Kemudian penasehat raja menjawab, maafkan saya Paduka, maksud saya Alhamdulillah karena yang terpotong masih jari Paduka, tidak seluruh tangannya. Bagaimana seandainya tangan Paduka yang terputus? Pasti lebih menyedihkan. Jadi kita ambil hikmahnya saja. Mendengar ucapan tersebut, sang raja tidak serta-merta menerimanya, karena bagaimanapun juga suasana hatinya sedang tidak baik-baik saja. Akhirnya, karena masih tidak terima dengan ucapan penasehatnya, sang raja langsung memerintahkan para prajuritnya untuk memenjarakan penasehatnya tersebut. Singkat cerita, setelah 3 tahun berlalu, sang raja berniat untuk pergi berburu kembali. Pada saat ini, sang raja sudah memiliki penasehat yang baru. Ketika sang raja bersama penasehatnya masuk ke hutan, mereka berdua tersesat dan terpisah dengan pengawalnya. Akhirnya mereka berdua tidak bisa menemukan jalan pulang sampai masuk ke dalam hutan belantara. Pada saat itu, mereka bertemu dengan kelompok suku kanibal membawa tombak dan langsung menangkap mereka. Suku tersebut tidak mengetahui bahwa orang yang mereka tangkap adalah seorang raja. Kebetulan suku kanibal yang menangkap sang raja sedang menjalankan acara ritual persembahan tumbal kepada dewa mereka. Dalam ritual tersebut, mereka akan mencari korban untuk dijadikan tumbal. Ketika berhasil menangkap sang raja beserta penasehatnya, mereka langsung memilih raja tersebut untuk dijadikan tumbal. Sontak saja, sang raja menjadi ketakutan dan putus asa. Dia belum siap jika harus mati dan meninggalkan kerajaannya. Akhirnya, begitu raja tersebut akan disembelih, ketua dari suku kanibal mengetahui bahwa ada salah satu dari jari tangan calon tumbalnya terputus, sehingga calon tumbal tersebut tidak memenuhi syarat untuk dijadikan tumbal. Akhirnya nasib sial justru dialami penasehat raja yang baru, karena sekarang dialah yang terpilih untuk menjadi tumbal. Singkat cerita, raja tersebut berhasil melarikan diri dari suku kanibal tersebut. Sesampainya di kerajaannya, dia langsung memerintahkan prajuritnya untuk memberi pelajaran kepada suku kanibal yang telah membuatnya sengsara. Setelah kejadian itu, sang raja merenung dan menyadari sesuatu. Dia teringat dengan ucapan penasehatnya yang 3 tahun lalu pernah dia penjarakan karena telah berkata bahwa di balik terputusnya jarinya pasti ada hikmahnya yang tidak kita ketahui. Sang raja baru menyadari bahwa dia telah memenjarakan orang yang bijak dan ucapannya terbukti benar. Akhirnya dia memerintahkan pengawalnya untuk melepaskan penasehatnya yang lama. Ketika sang penasehat dihadapkan kepada sang raja, dia berkata, "Wahai penasehatku yang bijak,
Maafkan saya karena telah meremehkanmu dan memenjarakanmu, karena ucapanmu yang dulu tidak bisa aku terima. Tetapi sekarang aku baru menyadari bahwa ucapanmu memang benar. Sang raja lalu menceritakan kejadian yang baru saja dia alami, bahwa dia hampir saja mati konyol untuk dijadikan tumbal suku kanibal. Tetapi karena jari tangannya terputus, akhirnya orang yang bersamanya yang menjadi penggantinya. Setelah menceritakan kejadian tersebut, sang raja menawarkan kepada penasihat bijak yang lama untuk kembali menjadi penasihatnya dan menawarkan kepadanya hadiah sebagai pengganti kesalahan sang raja yang telah memenjarakan penasihat terbaiknya selama 3 tahun. Mendengar tawaran hadiah dari sang raja, penasihat tersebut menolaknya, lalu dia menjawab, "Wahai rajaku, tidak perlu Paduka repot-repot memberi saya hadiah, karena saya bersyukur Paduka telah memenjarakan saya selama 3 tahun. Nah, mendengar ucapan penasihatnya, sang raja heran. "Nah, kenapa engkau justru senang setelah aku penjarakan selama 3 tahun? Tanya sang raja. "Jika seandainya Paduka tidak memenjarakan saya, mungkin Paduka akan masih tetap berburu dengan saya. Dan mungkin justru sayalah yang akan menjadi tumbal si suku kanibal tersebut," jawab penasihatnya. Akhirnya sang raja mengangguk dan sekali lagi mengakui bahwa penasihatnya memang benar-benar orang yang bijak. Ikhwani ibadallah, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa belum tentu segala sesuatu yang menurut kita baik ternyata baik juga menurut Allah. Bisa saja menurut Allah perkara tersebut justru tidak baik, karena Allah lebih mengetahui apa yang terbaik bagi hambanya. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu a'lam bishawab. Hadirin hikayah.